Halo semuanya, di materi kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar Programmable Logic Controller. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu fungsi yang ada di PLC, yaitu fungsi set dan reset. Nah, fungsi ini cukup banyak aplikasinya di PLC, jadi simak baik-baik penjelasan saya di pertemuan kali ini. Oke, apa itu fungsi set dan reset? Nah, kalau kita lihat definisinya di sini itu adalah fungsi ini gunanya adalah untuk mempertahankan sebuah kondisi. Kondisi apa yang dipertahankan adalah kondisi sinyal inputnya. Jadi tergantung sinyal inputnya itu yang diberikan apakah on ataukah off. Nah, jika dia set itu artinya mempertahankan kondisi on. Berarti ketika sinyal inputnya diberikan kondisi on sekali saja atau sesaat saja, dia akan tetap mempertahankan kondisi on tersebut. Sementara reset ini kebalikannya, dia akan mempertahankan kondisi off ya. Jadi kalau misalkan diberikan sinyal off sesaat saja, maka kondisi outputnya akan terus-menerus off. Nah, sinyal tersebut itu biasanya disebut dengan trigger atau pemicu, yang gunanya adalah untuk mengaktifkan kondisi outputnya, output set ataupun output reset. Nah, misalkan saya gambarkan dengan sebuah timing diagram, misalkan ada input set ya, saya tuliskan dengan huruf S di sini. Kemudian ini kondisi sinyalnya yang awalnya low, kemudian tiba-tiba saya aktifkan jadi on sesaat, kemudian saya nonaktifkan menjadi low kembali. Misalkan ada sinyal on selama di sini 1 second ya, misalkan seperti itu. Maka outputnya yang terjadi adalah seperti ini. Outputnya akan terus-menerus on. Saat kapan? Saat sinyal set ini mulai aktif ya, atau mulai beralih dari kondisi low ke high. Nah, sinyal di outputnya akan selalu on seperti ini. Sampai kapan? Sampai input reset diaktifkan. Ya. Nah, misalkan ini saya aktifkan sesaat, ya, maka outputnya akan low atau akan off secara terus-menerus seperti ini. Jadi dari timing diagram ini bisa dilihat output pada fungsi set dan reset itu tergantung dari input yang ada di S dan input yang ada di R. Jadi misalkan kita aktifkan input di S sesaat saja, ya, sesaat saja, maka dia outputnya akan langsung on secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai sinyal di reset ini diaktifkan, ya. Nah, ketika sinyal di reset diaktifkan, maka ini akan kembali ke kondisi off secara terus-menerus juga. Nah, misalkan setelah kondisi ini kita aktifkan lagi sinyal setnya sesaat lagi. Nah, ini juga akan kembali aktif seperti ini. Nah, ini misalkan diaktifkan di sini kondisi resetnya, maka dia akan ke kondisi off dan kembali ke off seterusnya. Nah, kira-kira prinsip dari timing diagram set dan reset seperti itu. Jadi perlu dipahami di sini fungsinya, fungsi utama dari set dan reset itu adalah mempertahankan kondisi on ataukah mempertahankan kondisi off, tergantung di sinyal mana yang Anda berikan, apakah di sinyal set, apakah di sinyal reset. Nah, di PLC banyak cara ya untuk mengimplementasikan fungsi set dan reset tadi. Yang paling umum itu adalah menggunakan sebuah rangkaian ladder seperti ini ya. Jika kita menggunakan sebuah rangkaian ladder, maka konfigurasi rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Kita mulai dulu dari yang pertama yang disebut dengan rangkaian dominan off. Nah, kalau Anda menjumpai rangkaian atau gambar ladder diagram seperti ini bisa disebut dengan rangkaian set reset atau bisa juga disebut dengan rangkaian holding ya, holding atau bahasa Indonesianya rangkaian pengunci ya, rangkaian pengunci. Nah, kenapa dia disebut rangkaian set reset, holding atau pengunci? Kita lihat dulu dari prinsip kerjanya di sini. Oke. Di sini ada dua buah input ya, S1 dan S2. Di mana S1 adalah kontak normally open, sementara S2 kontak normally close. Oke. Nah, sekarang kontak ini dihubungkan ke coil ya, ke output K1, ke coil K1, di mana kontaknya coil K1 ini akan diumpankan balik ke input di sini ya. Diumpankan balik ke input di sini. Nah, sekarang kita simulasikan misalkan pertama ya, kedua-dua tombolnya tidak ditekan. Artinya S1 tidak ditekan berarti karena ini normally open, dia tidak ada aliran arus di sini. S2 tidak ditekan, di sini
akan terhubung ya, terhubung, tetapi karena di sini tidak ada aliran arus, ya, maka ini koil K1 tidak akan aktif. Kenapa? Karena di kontak K1 ini juga masih open. Nah, kemudian misalkan kondisi yang kedua. Kondisi kedua, misalkan kita tekan S1-nya. Salah satu tombolnya yaitu tombol S1 kita tekan, yang awalnya dia tadi open, sekarang menjadi close seperti ini. Karena ini menjadi close, maka akan ada aliran arus dari kiri ke kanan ya, melalui S1 kemudian lewat ke S2 karena ini juga close sampai di K1. K1-nya aktif, K1 on ya. K1 on menyebabkan kontak K1 di sini, yang kontak yang diumpankan ke awal ini menjadi on juga. Nah, kalau kondisi ini sudah terjadi, maka kita bisa melepas atau mendisconnect kondisi di tombol S1. Akan saya hapus. Nah, ketika tombol S1 ini tidak kita tekan lagi, dia akan tetap ada aliran ke K1 melalui kontak yang mana? Kontak yang bawah. Jadi aliran arus itu akan mengalir dari bawah terus ke S2 terus ke K1 yang menyebabkan K1 ini selalu on ya. Jadi ingat kembali prinsip dari fungsi set, yaitu mempertahankan kondisi on. Sampai kapan kondisi ini akan on? Sampai S2 ditekan. Ya, kalau S2 ditekan, maka yang awalnya ini normally close, ketika ditekan tombolnya, maka ini akan terputus. Ya, ini akan terputus. Nah, ketika ini terputus, yang awalnya tadi K1 ada aliran arus ke sini, ini kalau S2-nya terputus, otomatis akan tidak ada aliran arus yang mengalir ke K1. Nah, hal ini menyebabkan kondisi K1-nya menjadi off. Ya. Nah, kira-kira seperti itu prinsip dari rangkaian set reset atau rangkaian holding ini. Nah, begitu juga dengan di rangkaian yang di bawah. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita bandingkan dengan yang di atas adalah posisi S2-nya. Ya. Kalau yang di atas posisi S2-nya setelah titik percabangan, yang ini kalau sekarang posisi S2-nya sebelum titik percabangan. Nah, apa bedanya? Oke, secara prinsip ini sama ya. Jadi ketika S1-nya ditekan seperti ini, akan ada aliran arus dari S1 langsung ya, langsung ke K1, kemudian K1 on, kontak K1 akan tersambung ya, yang menyebabkan ada aliran arus yang kedua melewati baris yang kedua ini ya, ke atas kemudian ke K1 lagi. Nah, ketika kontak S1 di off-kan atau dinonaktifkan seperti ini, maka rangkaian ini tetap akan dapat mengalirkan arus melalui K1 kemudian ke S2 lalu ke output yaitu K1. Oke, kapan kondisi K1 ini off? Ketika S2-nya kita tekan atau kita disconnect di sini. Kita disconnect, maka aliran arus itu akan terputus sampai di sini, sehingga yang awalnya ini on akan menjadi off. Oke. Nah, kira-kira prinsipnya sama persis dengan rangkaian yang atas. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya terjadi kalau misalkan kita tekan kedua-dua tombol tersebut secara bersamaan. Jadi misalkan S1 dan S2 saya tekan secara bersamaan, kalau rangkaian yang di atas ini seperti ini tersambung, kemudian kalau saya tekan S2 karena ini normally close, jadinya sini terputus ya. Nah, di sini yang rangkaian yang di bawah ini tersambung, S2 terputus. Oke. Nah, kita lihat sekarang kira-kira ketika dua-dua tombolnya ditekan, mana rangkaian yang akan tetap membuat K1 on. Oke, kita simulasikan ya. Misalkan dari S1 ini terhubung, ada aliran arus, tapi karena di sini terputus, maka ini berhenti sampai sini. Sementara S1 yang bawah ini terhubung, kemudian ini percabangan, ini tidak ada penghalang ya di sini, artinya ini tetap diteruskan ke K1 sehingga ini tetap on. Artinya kalau ditekan S1 dan S2 secara bersamaan, rangkaian yang bawah itu akan tetap on. Makanya kenapa di sini disebut dengan dominan on. Sementara kalau yang atas, jika ditekan kedua-duanya, rangkaian output pada K1 akan tetap off. Makanya disebut dengan dominan off. Oke, nah kira-kira seperti itu prinsip dari rangkaian set dan reset. Oke, selain Anda dapat menggunakan rangkaian set reset atau rangkaian holding, Anda juga dapat menggunakan fungsi coil yang ada di ladder diagram. Nah, ketika Anda menggunakan ladder diagram, nanti Anda akan menemukan simbol coil yang di tengahnya ada sebuah huruf.
S atau R. Nah, ketika hurufnya adalah huruf S, maka itu disebut dengan coil set. Ya. Sementara kalau dia di tengahnya huruf R, maka ini disebut dengan coil reset. Nah, ketika Anda menggunakan simbol coil set atau reset ini, maka rangkaian holding atau rangkaian set reset tadi tidak perlu kita gunakan lagi ya di sini. Artinya kita bisa ganti fungsi rangkaian tadi dengan hanya menggunakan satu simbol coil ini. Ya. Jadi misalkan kita ingin membuat sistem atau fungsi set reset seperti yang di rangkaian sebelumnya, kita cukup gunakan coil dengan simbol S dan coil dengan simbol R, di mana outputnya ini harus sama ya. Kalau misalkan outputnya K1, di sini simbolnya K1, berarti dua-duanya harus K1 ya. Nah, coil ini, coil set dan coil reset ini kita tinggal hubungkan ke inputnya. Jadi misalkan input setnya ada di S1, maka kita langsung hubungkan ke kontak normally open S1. Dan jika input resetnya ingin dihubungkan ke S2, maka langsung dihubungkan ke kontak normally open dari S2. Nah, ketika sudah kita rangkai seperti ini, ketika saya tekan misalkan S1, ya, ketika saya hubungkan S1 seperti ini, akan ada aliran arus ke coil set, maka K1 ini akan on secara terus-menerus ya. S1 ditekan atau S1 diaktifkan membuat K1 on secara terus-menerus. Kemudian kalau misalkan S1-nya saya lepas ya, dia akan masih tetap on. Nah, kapan kondisi K1 itu off? Kondisi K1 akan off ketika S2-nya ini diaktifkan. Karena apa? Ketika S2 diaktifkan akan ada aliran arus ke coil reset di sini, sehingga K1-nya akan menjadi on secara terus-menerus ya. Oke, nah pada prinsipnya cara kerjanya sama dengan rangkaian set dan reset, tetapi ketika Anda menggunakan coil itu ladder diagramnya menjadi lebih simple ya, atau lebih ringkas. Nah, kita bebas menggunakan yang mana saja secara fungsinya asalkan tetap sama. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu menggunakan blok fungsi set dan reset. Kalau yang pertama kita menggunakan rangkaian set dan reset atau rangkaian holding, kemudian yang kedua menggunakan coil, dan di ketiga ini kita akan menggunakan blok fungsi ya. Blok fungsi ini pada prinsipnya sama saja ya. Dia ada sebuah kotak seperti ini ya. Kalau Anda lihat di simbol ladder diagram, nanti Anda bisa mengambil sebuah fungsi kemudian cari fungsi SR. Ya, SR ini artinya fungsi set reset. Nah, di fungsi ini inputnya ada dua ya, input set 1 dan input reset, kemudian outputnya ada Q1. Ketika kita menggunakan blok fungsi ini, cukup kita tarik blok fungsinya ya ke ladder diagram, kemudian tinggal kita hubungkan input dan outputnya saja ya. Misalkan inputnya tadi dari tombol S1 dan S2, langsung kita hubungkan ke input set dan input resetnya. Terus outputnya ya, karena outputnya di sini Q1, berarti langsung kita hubungkan ke coil K1 di sini. Dan ingat, karena ini kita sudah menggunakan fungsi, Anda tidak perlu lagi menambahkan coil dengan tambahan huruf S ataupun dengan tambahan huruf R. Karena kalau kita menggunakan fungsi, berarti kita cukup menggunakan coil yang normal saja. Oke. Nah, secara prinsip ini akan sama prinsip kerjanya dengan rangkaian set reset ataupun dengan coil biasa. Ya. Ketika S1-nya ditekan dan dia akan mengalirkan sinyal ya ke input set yang ini, secara otomatis Q1-nya akan on, ya, akan mengeluarkan sinyal on secara terus-menerus yang akan diteruskan ke K1. Ya. Sampai kapan? Sampai input reset mendapatkan trigger sinyal atau mendapatkan pemicu sinyal dari S2 di sini ya. Jadi kalau misalkan S2-nya ditekan sekali saja, maka input resetnya aktif yang membuat Q1 akan ke kondisi off ya. Karena yang diberikan sinyal adalah sinyal reset. Dia akan memicu kondisi Q1 ke kondisi off secara terus-menerus. Oke, kira-kira itu jika kita menggunakan set dan reset dari blok fungsi atau function block. Oke, sekian materi kali ini yang berkaitan dengan set dan reset. Jika Anda memiliki pertanyaan,
Silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan di akhir video kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang menguji pemahaman Anda terkait materi yang saya sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya.